Bab 21 Biosintesis lipida. Biosintesis asam lemak berlangsung melalui lintas usus. Kita ingat kembali bahwa asam lemak utama pada lipid, jaringan hewan mempunyai jumlah atom karbon genap. Kenyataan ini dahulu diduga bahwa oksidasi dan sintesis asam lemak berjalan dengan hilangnya atau terikatnya berturut-turut 2 unit karbon. Karena itu, bila oksidasi asam lemak ditemukan untuk terjadinya penghilangan oksidatif dari berturut-turut gugus asetil dalam bentuk asetil-CoA, maka diharapkan bahwa biosinesis asam lemak akan terbukti berlangsung oleh reaksi kebalikan yang sederhana dan langkah enzimatik yang sama yang digunakan di dalam oksidasinya. Namun demikian, ternyata bahwa biosintesis asam lemak terjadi melalui lintas yang berbeda, dikatalisis oleh rangkaian enzim yang berbeda. Malonyl-CoA dibentuk dari asetil-CoA. Meskipun malonyl-CoA adalah prekursor langsung sebagian besar gugus 2 karbon yang masuk ke dalam biosintesis asam lemak. Malonyl-CoA pertama kali dibentuk dari asetil-CoA di dalam sitosol. Asetil-CoA sitosol sebaliknya berasal dari asetil-CoA intramitokondron. Marilah kita tinjau urutan tahap pembukaan malonyl-CoA. Hampir semua asetil-CoA yang digunakan pada metabolisme dibentuk di dalam mitokondria dari oksidasi pirufat, dari oksidasi asam lemak, dan dari degradasi kerangka karbon asam amino. Lagi pula dapat dilihat bahwa asetil-CoA tidak dapat menembus membran mitokondria. Lalu, bagaimana asetil-CoA tidak bisa timbul dari asetil-CoA mitokondrion? Jawabnya adalah bahwa suatu sistem ulang-alik gugus asetil diperlukan untuk memindahkan gugus asetil melintas membran mitokondrion. Dalam sistem ulang-alik tersebut, asetil-CoA intramitokondrion pertama-tama bereaksi dengan oksalaosetat untuk membentuk sitrat. Ini merupakan tahap pertama di dalam siklus asam sitrat oleh aktivitas sitrat sintase. Sitrat yang terbentuk kemudian keluar dari matrik menuju sitosol menembus membran mitokondria dalam melalui sistem transport trikarboksilat yang spesifik. Selanjutnya, sitrat bereaksi dengan CoA sitosol dan ATP untuk menghasilkan asetil-CoA. Sitosol reaksi ini dikatalisis oleh sitrat litase yang disebut juga sebagai enzim pemecah sitrat. Oksalaosetat yang terbentuk tidak dapat kembali mitokondria seperti semula untuk bisa kembali ke matrik mitokondria melalui sistem transport dikarboksilat. Oksalaosetat terlebih dahulu direduksi menjadi malat oleh malat sitosolik dehidrogenase yang selanjutnya dioksidasi kembali menjadi oksalaosetat untuk menyempurnakan proses ulang-alik ini. Setelah asetil-CoA terbentuk di dalam sitosol, selanjutnya mengalami karboksilat, menghasilkan malonyl-CoA yang menjadi prekursor 14 atom karbon dari ke-16 atom karbon asam palmitat. Reaksi tidak dapat balik, dikatalisis oleh asetil-CoA karboksilase. CO2 yang masuk ke dalam reaksi menjadi gugus karboksilat bebas malonyl-CoA. Asetil-CoA karboksilase adalah enzim yang amat kompleks. Enzim ini mengandung biotil sebagai gugus prostetiknya yang terikat secara kovalen ikatan amida. Sistem asam lemak sintase memiliki 7 tempat aktif pada jaringan hewan. Enzim yang terlibat di dalam biosintesis asam lemak 7 diatur dalam kelompok atau kompleks sistem asam lemak sintase molekul total kira-kira 400.000. Kompleks ini terletak di dalam sitosol. Sel ini agaknya diatur dengan cara tersebut untuk memudahkan tahap-tahap dalam siklus sintesis asam lemak. Yang menjadi pusat sistem adalah protein pembawa asil yang mengikuti secara kovalen senyawa antara asil pada sintesis asam lemak. ACP adalah protein yang relatif kecil, tahan panas dengan berat molekul 9.000. Gugus prostetiknya adalah 4 fosfoprotein yang juga membentuk bagian dari struktur koenzim A. Fosfoprotein mengandung vitamin asam
pontotenat, juga suatu gugus sulfhidril fosfopantelin terikat secara kovalen melalui gugus fosfatnya pada gugus hidroksil residu senin pada molekul ACP. Fungsi ACP pada biosintesis asam lemak analog dengan peranan koenzim A pada oksidasi asam lemak senyawa antara asil mengalami esterifikasi pada ACP selama reaksi pembentukan rantai asam lemak, sedangkan pada oksidasi asam lemak senyawa antara asli bersama-sama dengan residu serin yang terletak telah diajukan oleh para ahli berperan sebagai tangan pengayun untuk membawa gugus asli yang terikat secara kovalen dari suatu tempat aktif enzim menuju tempat aktif berikutnya dalam urutan yang sesuai, seperti dalam hal kompleks piruvat dan dehidrogenase mitokondria. Asam lemak sintase memiliki dua macam gugus sulfhidrik esensial, yang satu diberikan oleh satu gugus fosfatik 4-fosfatidin ACP dan yang lain diberikan oleh residu sistein spesifik dari 3 ketoasil ACP. Sintase kedua gugus SH berpatifisasi dalam biosintesis asam lemak. Gugus sulfhidrid dan asam lemak sintase pertama-tama diberi muatan dengan gugus asli. Sebelum dapat memulai tahap sebenarnya yang terlihat di dalam pembentukan lantai asam lemak, kedua gugus sulfhidrid harus diamati dengan gugus yang asli benar. Ini terjadi dalam dua tahap enzimatik terkatalisis pada reaksi yang pertamanya yang dikatalisis oleh ACP tanpa gugus asetil pada asetil S-CoA dipindahkan ke gugus siston SCH pada sintase. Pada reaksi kedua, gugus malonil pada malonil S-CoA dipindahkan gugus fosfatein sulfide ACP dalam reaksi dikatalisis oleh ACP malonil transfase. Hasil akhir kedua reaksi ini adalah bahwa enzim sintase memiliki dua gugus asil yang terikat secara kovalen, satu gugus asetil pada gugus sistein SH dan satu gugus malonil pada gugus fosfopentalin SH. Kedua gugus asil berada agak berdekatan pada sintase yang sekarang siap untuk melaksanakan proses perpanjangan rantai yang sesungguhnya. Penting untuk diingat bahwa gugus malonil mengikat hanya gugus pentetein SH. Penambahan setiap unit 2 karbon membutuhkan 4 tahap kondensasi. Pada tahap pertama dari keempat tahap perpanjangan rantai asam lemak ini, gugus asetil dan gugus malonil yang berikatan secara kovalen dengan gugus SH pada sinase mengalami reaksi kondensase untuk membentuk suatu gugus asetoasetil yang terikat pada gugus fosfopantein SH. Dalam waktu yang bersamaan dibebaskan molekul CO2. Reaksi ini dikatalisis oleh 3 ketoasil ACP sintase. Perhatikan bahwa gugus asetil dipindahkan dari gugus asetil SH ke gugus malonil pada SH fosfopantein sehingga molekul ini menjadi ujung metil unit 2 karbon dari gugus asetoasetil yang baru. Akibatnya gugus asetil menggantikan karboksil bebas pada gugus malonil sebagai CO2 yang dibentuk pada reaksi ini sama dengan CO2 yang mula masuk ke dalam malonil CoA melalui reaksi asetil CoA karboksilase yang dijelaskan di atas. Jadi karbon dioksida tidak diikat secara permanen dalam ikatan kovalen selama biosintesis asam lemak, tetapi melainkan peranan katalik di dalam sintesis asam lemak dan dibebaskan pada setiap pemanasan unit karbon. Mengapa sel perlu berusaha payah menambahkan CO2 untuk membuat gugus malonil? Dari suatu gugus asetil hanya membebaskan CO2 kembali selama pembentukan asetoasetat. Jawabnya adalah bahwa pembebasan CO2 dari gugus malonil dalam waktu sementara menciptakan gugus yang betul-betul reaktif pada bagian sisa 2 karbon ini, sehingga molekul segera bereaksi dengan gugus asetil. Asam palmitat adalah prekursor asam lemak berantai panjang lainnya. Asam palmitat yang merupakan produk normal sistem asam lemak sintase di dalam sel hewan adalah prekursor
asam lemak berantai panjang lainnya. Molekul ini dapat diperpanjang untuk membentuk asam sitrat 18 karbon atau bahkan asam lemak jenuh yang lebih panjang dengan penambahan glucose asetil berikutnya melalui kerja sistem perpanjangan asam lemak yang terjadi di dalam retikulum endoplasmik dan mitokondria. Sistem perpanjangan retikulum endoplasmik yang lebih aktif menambahkan unit 2 karbon yang diberikan dalam bentuk malonyl CoA menjadi palmito SACP menjadi bentuk steroil ACP di dalam lintas yang sama seperti lintas sintesis palmitat. Asam palmitat dan steroid selanjutnya berperan sebagai prekursor 2 asam lemak tidak jenuh dengan satu ikatan rangkap yang paling banyak dijumpai pada jaringan. Pengaturan biosintesis asam lemak. Kecepatan biosintesis asam lemak ditentukan terutama oleh kecepatan reaksi asetil-CoA karboksilase yang membentukkan malonyl CoA asetil-CoA. Karboksilase adalah suatu enzim alostrik. Enzim ini hampir-hampir tidak aktif jika tidak dapat modulator pengaktifannya, yaitu sitrat. Bila mana konsentrasi sitrat pada mitokondria meningkat, molekul ini terlepas menuju sitosol melalui suatu sistem ulang alik. Di dalam sitosol, sitrat menjadi pemberi isyarat alostrik bahwa siklus asam sitrat sudah cukup memperoleh bahwa bahan bakar dan bahwa kelebihan asetil-CoA perlu disimpan sebagai lemak. Sitrat menjadi terikat pada tempat alostrik asetil-CoA karboksilase menyebabkan peningkatan yang tingkat pada kecepatan pengubahan asetil-CoA menjadi malonyl CoA. Sitosol adalah juga sumber asetil-CoA yang diperlukan pada sintesis asam lemak. Sebaliknya, bila mana terdapat kelebihan produksi palmitol CoA, molekul ini berperan sebagai suatu isyarat alostrik yang menghambat asetil-CoA karboksilase karena asam lemak tidak disimpan dalam bentuknya sendiri, tetapi hanya sebagai trigliserol. Konsentrasi gliserol fosfat, yaitu prekursor yang diperlukan di dalam sintesis siliglosol, dapat mengontrol sintesis asam lemak. Biosintesis trigliserol dan gliserol fosfatida dimulai dengan prekursor yang sama, triacylglycerol dan fosfolipid utama fosfatidiltamin dan fosfatiditokalin dibentuk dari dua prekursor yang sama dan beberapa tahap enzimatik yang sama pada jaringan hewan. Prekursor yang sama ini adalah asil lemak CoA dan gliserol 3-fosfat. Gliserol fosfat dapat dibentuk melalui dua jalan. Molekul ini dibentuk dan dihidrogenasen fosfat yang dihasilkan selama glikosil oleh aktivitas gliserol fosfat dehidrogenasi sitosol yang berikut dengan AD. Biosintesis triacylglycerol diatur oleh hormon pada orang dewasa dan hewan normal. Biosintesis dan oksidasi triacylglycerol terjadi bersamaan dengan keadaan imbang hingga jumlah lemak tubuh relatif konstan selama jangka waktu yang panjang, walaupun mungkin terjadi sedikit perubahan dalam jangka pendek bersamaan dengan berfluktuasinya kalori yang terpakai. Namun demikian, jika karbohidrat, lemak atau protein konsumsi dan jumlah berlebihan di atas kebutuhan energi normal, kebutuhan kalori ini disimpan dalam bentuk triacylglycerol, karbohidrat, dan karbon asam amino dapat meningkatkan asetil-CoA yang diperlukan bagi biosintesis total asam lemak dan trigliserol. Kelebihan lemak yang disimpan dengan cara inti dapat dimanfaatkan untuk energi dan memungkinkan tubuh untuk dapat bertahan pada masa-masa puasa. Trigliserol sumber energi pada beberapa hewan di daerah dingin. Banyak hewan yang bergantung kepada cadangan lemak untuk keperluan energinya selama masa hibernasi atau dormansi, selama periode perpindahan, migrasi, dan pada keadaan lain yang melibatkan penyesuaian metabolik secara drastis seperti pada unia yang dapat memperoleh cadangan airnya dari oksidasi lemak. Salah satu di antara penyesuaian metabolisme lemak yang menonjol diketahui terjadi selama masa hibernasi pada beruang grizzly. Beruang mengalami keadaan dorman yang berkelanjutan sampai jangka waktu 7 bulan tanpa bangun, tidak seperti kebanyakan spesies di daerah dingin lainnya. Beruang merupakan suhu tubuh di antara 32 dan 35 Celcius derajat.
kira mendekati tingkat normalnya walaupun beruang. Pada keadaan ini mempergunakan kira-kira 6.000 kal hari. Hewan ini tidak makan, minum, kencing, membuang kotoran sel selama berbulan-bulan. Bila mana sewaktu-waktu diganggu, beruang ini dapat segera bersiap dan siap pertahankan dirinya. Biosintesis fosforgliserida memerlukan gugus kepala. Sekarang marilah kita mengamati sintesis lipida membran fosfogliserida, fosfolipidolamin, dan fosfatikolin yang berperan sebagai komponen utama. Lipida membran juga dibentuk dari diasetilgliserol seperti diperlihatkan pada diagram air pada. Untuk membuat fosfolipids, gugus kepalanya yang khas jilid dibentuk dan dilekatkan oleh semacam reaksi antara dan enzimatik yang belum kita bicarakan. Di dalam sintesis fosfatidinamin, gugus kepala fosfatidinamin dimasukkan melalui reaksi diasetilgliserol dengan sitidin difosfat etanomin yang pertama-tama harus dibuat dari 3 prekursor etanomin, ATP, dan sitidin trifosfat. Pada tahap pertama, fosfatidinamin dibentuk oleh etanomin kinase. Lipida polar disisipkan ke dalam membran sel. Lipida polar termasuk fosfolipids yang baru dijelaskan, siripid dan lipopsid, dan tidak disimpan di dalam sel lemak, tetapi disisipkan ke dalam membran sel pada profosfat atau rasio spesifik fosfolipids yang disintesis oleh enzim pada retikulum endoplasmik. Sebagian besar disisipkan ke dalam lapisan ganda lipida pada retikulum yang luas. Totalnya cukup besar terutama pada hati dan pankreas. Membran retikulum endoplasmik selanjutnya merupakan prekursor membran badan Golgi. Kantung membran secara terus-menerus dilepaskan dari badan Golgi dan bergerak menuju membran plasma membawa produk disekresi kantung tersebut seringkali bergabung dengan membran plasma fosfolipid. Metabolisme lipida dapat mengalami gangguan genetik. Semua lipida polar pada membran mengalami putaran metabolik yang terus-menerus pada keadaan keseimbangan dinamik dengan kecepatan sintesinya secara normal diimbangi oleh kecepatan penguraian. Lipida digiatkan oleh enzim hidrolitik. Masing-masing mampu menghidrolisis ikatan kovalent spesifik. Sebagai contoh degradasi fosfatidkolin, lipida membran utama terjadi oleh kerja beberapa jenis fosfolipase yang aktivitasnya diperlihatkan. Metabolisme singlipid dan membran yang mencakupi sfigomelin, cerebrosida, dan gangliosida terutama terapu terhadap gangguan genetik enzim-enzim yang berkaitan dengan degradasinya akibat singlopoid atau produk pemecahan. Sebagai molekul ini terakumulasi dalam jumlah tinggi dari dalam jaringan karena kecepatan sintesisnya normal. Tetapi degradasinya penghambat. Sebagai contoh pada abnormalitas genetik yang jarang dijumpai yang disebut penyakit Niemann Pick, sfigomelin terakumulasi pada otak, limpa, dan hati. Penyakit ini pertama-tama ditemukan pada bayi. Penyakit Tay-Sachs umum jarang dijumpai pada populasi yang besar, di antara 300.000 kelahiran, tetapi pada penduduk Yahudi Ashkenazi cukup sering ditemukan, satu di antara 336.000 kelahiran. Orang-orang turunan Eropa Tengah merupakan 90% populasi Yahudi di Amerika. Satu di antara 28 Yahudi Ashkenazi membawa gen yang cacat ini dalam bentuk resesif. Bila mana kedua orang tua membawa gen tersebut, anak-anaknya cenderung memberikan penyakit Tay-Sachs ini karena penyakit ini bersifat reversibel dan membutuhkan pengobatan institusi total. Terdapat banyak penyakit lisosomal, penyakit Tay-Sachs, Niemann Pick, dan banyak lagi penyakit genetik di mana
siviklopid, dan protogalikan mengalami degradasi tidak sempurna disebut penyakit lisomal. Istilah diberikan karena banyak tahap di dalam degradasi enzimatik siviklopid dan protogalikan terjadi di dalam lisosoma, yaitu kantung sitoplasma berukuran kecil yang dikelilingi membran yang berfungsi dalam pencernaan interseluler. Beberapa komponen sel lisosoma menelan makromolekul dan komponen sel yang tidak larut dan menguraikan dengan kerja enzim hidrolitik menjadi produk yang berukuran lebih kecil yang larut di dalam air, kemudian berdifusi ke dalam sitosol dan metabolisasi lebih lanjut. Lisosoma mengandung lebih dari 50% enzim hidrolitik yang aktif terhadap lipida, mukopolisakarida, glikogen, dan protein bagian dalam lisosoma agak asam pH-nya kira-kira 5,5 bila mana enzim hidrolitik lisosoma mengalami cacat secara genetik makromolekul atau lipida terlarut yang belum terdegradasi secara sempurna terakumulasi di dalam lisosoma yang akan membengkak sampai tingkat tertentu sehingga hal ini dapat merusak fungsi normal sel.